Al-Ustaz Anugrah Cahyadi, kepada beliau disilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa mawwalah. Allahumma shalli ala sayyidina wa ala ali sayyidina. فقال الله تعالى أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم سبحان الذي أسرى بعبده ليلا من المسجد الحرام إلى المسجد الأقصى الذي باركنا حوله لنريه من آياتنا إنه هو السميع البصير. وقال تعالى من سورة الأخرى إن الذين آمنوا والذين هاجروا وجاهدوا في سبيل الله أولئك يرجون رحمة الله والله غفور رحيم. وقال النبي صلى الله عليه وسلم من صام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. صدق الله العظيم وصدق النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. Ibu sehat? Ibu sehat? Sehat Bu ya? Insya Allah. Luar biasa. Ibu-ibunya ketutup tiang. Gak apa-apa ya, yang penting nampak ya. Nampak kan Bu? Penting orangnya atau suaranya? Penting orangnya atau suaranya? Suaranya. Gak bisa salah satu orangnya atau suaranya? Suaranya atau orangnya? Sahabat ibunda yang hadir ini semua adalah wanita salihah. Sahabat ibu-ibu yang hadir ini semua orang tua salihah. Sahabat bunda-bunda yang hadir ini semua istri yang berbakti sama suami. Kok cuma separuh yang jawab, itu yang belakang kok dia baca, kok janda semua macam mana kau itu yang belakang? Ulang. Mudah-mudahan yang hadir ini semua ibu-ibunya adalah wanita solihah yang berbakti kepada suaminya. Amin. Yang janda kalau usah jawab, diam aja Bu. Sehat ya insya. Sehat Pak? Sehat Pak? Sehat insyaallah. Terhormat dan yang termulia para alim ulama asatiz wasatizah, para muallim wa muallimah, para masyaikh, abah guru, para abuya yang hadir dan duduk bersama kita malam ini. Salam takjim, salam hormat, salam mulia. Kita mendoakan ulama-ulama kita senantiasa dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin.
Kita mendoakan ulama-ulama kita di Kayong Utara ini senantiasa diberikan Allah kesehatan. Amin. Kita mendoakan ulama-ulama kita yang ada di Kayong Utara, guru-guru kita senantiasa dipermudah segala urusannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin. 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 Al ulama warasatul anbiya. Ibu, kata Nabi, ulama itu pewaris para nabi, Pak. Kalau hari ini kita memuliakan ulama, maka sama dengan kita memuliakan Nabi. Kalau mau Kayong Utara ini berkah, dijauhkan Allah dari musibah, bahaya dan bencana, maka salah satu asbabnya adalah dengan memuliakan guru-guru kita yang ada di sini. Insya Allah. Mohon izin guru-guruku, maaf saya agak maju ke depan, bukan bermaksud nak membelakangi. Nah, kalau saya di sana nanti yang di ujung ada Pak. Izin guru ya. Sehat. Terhormat Bapak PJ Bupati Kayong Utara. Ini tanggal 5 Bapak sampai tanggal 20. Bapak PJ Bupati Kayong Utara yang insya Allah usianya tinggal 15 hari lagi. Maksud saya bertugas di Kayong Utara. Ya kan aku nggak salah. Saya sehat Pak PJ. 8 bulan genap beliau nanti menjadi pejabat sementara. Itu 8 bulan Pak. Jadi PJ walaupun 8 bulan, tetap 8 bulan itu orang Kayong Utara ini yang nanggung dosanya Bapak. Jadi selama 8 bulan di Kayong Utara ini, maaf, dosa Bapak paling banyak Pak. Serius benar. Itu resiko pemimpin Pak. Pemimpin ini kan begini, kalau yang dipimpin gak benar, tanggung jawabnya pemimpin. Tapi kalau yang dipimpin benar, orang-orangnya insya Allah yang mimpin juga kebagian berkahnya. Amin. Dan kita doakan Pak PJ, nanti setelah dilantik bupati yang baru, beliau akan kembali ke asalnya, balik ke setelan awal di kantor Sekda Provinsi Kalimantan Barat. Yang di situ juga insya Allah usianya setahun lagi Pak ya. Jadi ini menjelang masa-masa apa namanya? Bukan sakratul maut, Transisi. Masa transisi. Menjelang masa purna bakti. Insyaallah sehat-sehat Pak PJ ya. Amin. Terhormat Ketua DPRD Kabupaten Kayong Utara. Sehat Pak. Masih muda. Ini tadi yang jalan tadi anak apa? Anaknya Pak Ketua DPRD yang lewat tadi. Banyak kali tingkah yang tentang ayahnya Ketua DPRD. Kecil aja kan nampak sopatennya. Itu kelakuan ayahnya dulu segini. Beliau ngomong 2014 pernah nyoba aksi. Benar ya? Alhamdulillah Pak lolos. Dia membayangkan kalau nyoba aksi itu semudah nyoba DPR. Berat bos. Tapi insya Allah beliau santri yang taat. Ternyata beliau jauh lebih manfaat setelah menjadi anggota DPR. Alhamdulillah. Ada Bapak Biudi Kiai jadi anggota DPR, dari ketua DPR ini. Baru satu. Kalau anggota DPR-nya udah berapa periode? Satu juga. Alhamdulillah. Habis berapa semalam? Banyak salah. Doakan Pak Ketua DPR yang soleh, insya Allah amanah sebagai perpanjangan tangan dan perpanjangan lidah masyarakat Kayong Utara untuk memberikan aspirasi yang terbaik untuk masyarakat Kayong Utara. Amin. Amin. Terhormat Bapak Kapolres Kayong Utara yang hari ini malam ini diwakili oleh Bapak Polsek. Solihin, jabatannya Kapolsek. Bapak mewakili Kapolres. Kalau mewakili duduknya di sana enggak banyak.
masjid, walaupun lagi aja. Nampaknya nanti berdamai 3 orang. Musyawarah PJ, Ketua DPR, Kapolsek. Musyawarah tertutup setelah ini. Jangan lagi undang Ucai kemari lagi. Kenapa Ustaz pancing betul muncul Ustaz? Terhormat Bapak Ketua DKM Masjid Usman Al-Khair Ustaz, terima kasih jamuan makannya. Beliau tadi kasih pantun sama saya kalau sudah kemari. Apa kata beliau? Panjang berbalik kan tadi ya kan? Kalau karung dalamnya kelinci, kelinci dimakan di waktu pagi. Kalau memang ke kayung ini nggak bisa balik lagi, nampaknya cukup sekali malam dia. Tidak kering pula. Sehat-sehat Pak Ketua DKM ya. Beliau katakan kalau hari ini katanya pelantikan bupati terpilih, beliau tak ada di masjid, tak bisa ikut membersamai. Tak apa-apa Pak. Ceramakan aku ya. Sehat Ustaz ya. Sebelahnya Ustaz. Sehat Ustaz. Pak DPR, Pak PJ, ini guru-guru kita ya, Masya Allah. Oh ya, Anda Ketua Majelis Ulama Indonesia Kabupaten Kayu Utara, mohon izin guru ya. Mohon izin, salam takjim, bukan bermaksud membelakangi ya. Bapak Habib kan? Habib Al-Hasan. Assalamualaikum Bim, sehat ya. MC, Masya Allah. Tengok MC ini dari jauh macam Bilal bin Rabah. Tak Bilal bin Rabah itu lagi kan siapa MC-nya? Mudah-mudahan mirip Bilal bin Rabah, nasibnya semacam Bilal bin Rabah, masih hidup tapi sendalnya sudah sampai ke surga. Pertanyaannya, sendal apa ada di surga? Ini yang jadi masalah. Ibu bapakku yang dimuliakan Allah, yang kecil gak aku sebut nama, yang besar gak aku sebut gelar. Mudah-mudahan yang hadir kita ini semua adalah orang-orang yang datangnya karena Allah, niatnya karena Allah, datang kemari insya Allah bawa barokah, kembalinya kita masing-masing bawa pahala. Amin. Amin. Ayo kita ngaji, kita gak lama-lama. Di 9:30 kita sampai jam berapa? 2. Jam 11. Itu jam 11 saya selesai ceramahnya. Ayo ngaji lah. Hidup ini Bapak Ibu tidak pernah lepas dari yang namanya ujian, betul? Betul nggak? Betul. Manusia yang hidup, hamba Allah yang hidup pasti diuji sama yang Maha menciptakan hidup. Kalau manusia hidup gak mau diuji, simple banget, gampang. Apa? Gak usah kita hidup selesai. Karena hidup ini ujian. Dan ini janji Allah. Alladzi khalaqal mauta wal hayata liyabluwakum ayyukum ahsanu. Tidak aku buat mati dan hidup itu kata Allah, liyabluwakum, untuk ujian. Dan kalimat liyabluwakum di sini mengandung unsur keistimewaan. Sebagaimana Profesor Dr. Sulaiman Al-Asqar menafsirkan kalimat ini dalam kitab, nama kitabnya Zuhdatut Tafasir min Fadlil Qadir. Maknanya apa Ustaz? Liyabluwakum itu artinya ujian Bapak Ibu. Tapi ujian hidup itu cuma bisa dirasakan oleh orang-orang yang punya iman kepada Allah. Jadi kalau orang yang hidup punya iman kepada Allah, dia akan menganggap hidup ini ujian. Tapi
nggak punya iman, imannya tak ada, inilah orang yang suka-sukanya hidup. Kenapa? Dia tidak pernah menganggap hidup ini sebagai ujian, dan dia tidak pernah sadar kalau setiap apa yang dia buat di muka bumi Allah ini bakal dimintai pertanggungjawaban. Suka-sukanya aja dia Ustaz. Ustaz ceramah, dia selonjoran, itu kan suka-sukanya. Umpama Ustaz ceramah di dalam masih lebar, dia di luar, itu kan suka-sukanya itu. Ini contoh, kau jangan sakit hati kau. Ya kau di luar pun gak apa-apa. Aku tahu kau di luar supaya bisa merokok kan. Gak masalah. Aku kalau saya ceramah ada yang merokok gak masalah. Cuman aku berdoa sama Allah, siapa yang aku ceramah dia merokok, aku doakan muncul dia terbakar. Itu aja minta. Aku dari tadi menahankan masak, kau sih merokok di luar. Nah yuk balik. Jadi ujian hidup ini cuma bisa dirasakan oleh orang yang punya iman. Tapi kalau orang hidup iman gak punya, dia gak akan merasa hidup ini ujian Pak. Dia suka-suka. Yang penting dia punya perut kenyang, yang penting dia punya tidur lelap, yang penting maaf, dunia dia dapat, perkara akhirat gak open. Ini orang begini ini luar biasa ini. Ke masjid gak mau. Kalaupun ke masjid di luar nggak mau masuk, kan ini bahaya itu orang kayak gini. Ini bahaya. Azan pura-pura nggak dengar, pura-pura telinganya peka, pura-pura telinganya tuli, padahal telinganya bisa dengar. Panggilan azan berkumandang, pura-pura lumpuh, padahal bisa jalan. Ini orang yang gak sadar kalau sebenarnya ini adalah ujian bagi dirinya. Tapi karena imannya gak ada, dia suka-suka. Makanya Pak, maaf, kita jangan heran kenapa hari ini kita nengok orang gak pernah mau ke masjid ibadah, gak pernah baca Quran, maka sedekah, gak pernah mau. Tapi hidupnya lancar terus, gak ada musibah dalam hidup, lancar aja. Ya, ini terus. Bisa jadi ini cara Allah menjauhkan kita agar kita apa, dengan kenikmatan dunia kita semakin jauh. Jadi nanti hitungannya gampang. Begitu mati selesai campakkan ke neraka. Hati-hati kita kalau hari ini kita tak pernah dekat sama Allah, tapi urusan kita dipermudah oleh Allah. Benar ya? Bu. Jadi. Tapi kalau orang hidup punya iman, dia hati-hati. Kenapa hati-hati? Satu, dia sadar hidup punya aturan. Hidup punya aturan kan? Bang, hidup ada aturan. Ada. Nggak usah ngomongin hidup masuk masjid ada aturan kan? Mau siapapun yang masuk, bupati masuk masjid kan buka sendal. Bupati, apalagi cuma PJ bupati. Ketua DPRD masuk ke masjid buka sepatu. Ada ketua DPRD kasus ini yang masuk masjid pakai sepatu? Ada. Kalau ada antum kan ke tiang masjid. Ya benar. Kapolres masuk masjid buka sepatu, betul. Kapolres aja buka sepatu, apalagi yang cuma Kapolres. Enggak Pak, enggak dulu Pak, jangan pencet dulu Pak, sepatu dengan Pak. Ya benar Pak. Artinya apa? Masuk masjid aja kita ada aturan, apalagi jalanin begitu. Ustaz masuk masjid buka sendal. Benar ya? Ini aturan. Dan sekarang kita ngomongin aturan dunia yang dibuat sama manusia. Maka konsep, kalau ada orang Tanjung Utara itu berkendara di jalan, nggak pakai helm, kena tilang. Kenapa Pak? Kenapa? Melanggar aturan. Coba.
dibuat sama makhluk saja, ketika dilanggar ada sanksi. Apalagi aturan yang kuat yang menciptakan manusia. Ada balasan. يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. Sebesar biji jarum yang kita buat ada balasannya. Kebaikan. Sebesar biji jarum kejahatan yang kita lakukan juga ada balasannya. Makanya kalau aturan Allah kita langgar, pasti ada balasannya. Makanya iman itu perlu dalam hidup ini supaya apa? Iman yang menguatkan kita, menyadarkan kita kalau hidup ini ada aturan Allah. Maka dengan iman itulah makhluk hidup di muka bumi Allah akan berhati-hati dalam menjalani hidup. Dia sadar ada ujian, dia sadar ini ada aturan, dan setiap aturan, setiap kehidupan yang dia lewati nanti akan dimintai pertanggungjawaban. Al-yawma nahtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu. Karena ada hari di mana mulutmu dikunci, tangan dan kakimu yang akan bersaksi di hadapan Allah. Hati-hati kita, ya kan semua akan dimintai pertanggungjawaban. Pak Bupati, walaupun cuma 8 bulan dimintai pertanggungjawaban. Ketua DPR, walaupun baru dimintai pertanggungjawaban. Kapolsek dimintai pertanggungjawaban. Ustaz Ucai dimintai pertanggungjawaban. Ini mah saya sebagai ustaz, sebagai dai menyampaikan dakwah kemana-mana, saya dimintai pertanggungjawaban apa? Salah satunya Allah nanti bakal nanya apa yang kau ucapkan sudah kau buat belum? Kan gitu ya. Ini baru dipertanggungjawabannya Pak. Makanya maaf, ini bisa jadi pemimpin sama dai kita ini terakhir masuk surga Pak Begi. Ya benar. Ini bisa jadi ibu bapak duluan masuk. BJ, ketua DPR, Kapolsek, saya, kita berempat terakhir. Ini bapak ibu bisa masuk surga duluan, mau masuk surga duluan? Mau? Kan berarti kan harus mati dulu, mati. Ya maksudnya begini, bisa jadi memang bapak ibu nanti masuk surga duluan. Ini kami yang berempat terakhir. Kenapa? Bapak ibu dulu selesai, baru kami yang ditanyai. Kami yang ditanyai, ibu bapak duluan masuk. Dan kami hisapnya besar Pak. Ini ketua DPR, Kapolsek saya, berempat kita Pak. Satu set kita Pak. Tapi harus satu set, tengok anak kita mau Kapolsek. Mana di Polsek, kita bakal proses mana lagi tahankan aja lah. Ketua DPR, Pak BJ, semuanya tahankan dulu lah. Tapi kalau bukan orang dalam satu, lagi orang kaya mungkin. Masih belum tentu dan soalnya ini. Udah bapak ibu masuk surga duluan semua. Satu-satu dipanggil. Ketua DPR. Kita tahu sendiri. Kalau itu tidak masuk di sidang. Kau selama jadi ketua DPRD, apa yang sudah kau buat untuk masyarakat? Lama kali kau jual. Selesai habis. Kapolsek. Apa yang nggak kau buat selama jadi Kapolsek? Habis mesterak bapak yang dibudak. Tinggal kami dua. Kalau tengok anak lebih siapa lagi yang Ustaz? Nggak tahu.
Tunggu aja Pak. PJ. Masuk Pak. Bertanggung jawab sampai 8 bulan ini. Kudengar kau pernah jadi PJ kaya udah 8 bulan kata malaikat. Betul malaikat. Apa saja yang sudah kau buat? Tapi kau cari ajudan biasa catatannya sama juga. Wah bisa menjawab lama kali buang habis. Tinggal aku kan, 3 orang untuk sana, kita duduk nggak bisa apa-apa. Aku namanya Bucai. Aku santai aja maju aja. Kata mereka, siap. Kau selama berdakwah ini, apa yang kau sampaikan sudah kau lakukan. Rupanya pas mau ku jawab, jemaah yang di luar itu kan terlambat masuk. Memang masuk, cuman kau terlambat gitu loh. Pas malaikat tanya aku, orangnya sampai di pintu surga. Abang yang besar dan binti yang itu tanda sama aku, salah. Iya bang, masih mau kenal sama aku, siapa bang? Aku orang kayu utara sekali. Yang bisa sindir-sindir 2 kg untuk di luar. Iya. Kenapa bang? Semenjak drama besar itu setiap ada tabligh akbar dan majelis ilmu, aku nggak pernah lagi duduk di luar. Kenapa? Aku duduk di dalam Ustaz. Dan aku semakin rajin Ustaz. Walaupun Pak BKN tidak motong lembu. Kan gitu tadi kan? Aku tetap hadir Ustaz. Oh gitu. Jadi abang sekarang semenjak selama itu rajin ke majelis ilmu, rajin Ustaz. Ini berkat nasihat Ustaz baik. Alhamdulillah. Waktu abang itu ngomong gitu, malaikat kan nengok itu. Malaikat lapor ngomong gitu. Ya Allah, semana ya Allah, udah dijawab sama yang datang tadi ya Allah. Ya udah sekalian aja ucap itu masuk. Kalau orang ini tidak ada tembak-tembakan kan. Pak PJ, kata Pak PJ kan, Pak Ustaz, kau rumah kami, oh nggak bisa, kau pelantikan nggak undang aku, kau undang aku. Maka hari ini apa yang tidak buat bahkan dimintai bertanggung jawab. Wa'mal masyidna fa'innaka adjiyun. Silakan kau buat apa yang kau mau, tapi ingat Allah akan minta bertanggung jawab. Maka hidup bermodal iman untuk apa? Memperteguh dan memperkokoh akidah kita agar kita sadar bahwasanya hidup ini ujian, ada aturan, dan setiap apa yang kita buat bahkan Allah mintai bertanggung jawab. Insya Allah. Nyambung gak kira-kira ini? Nyambung ya? Nyambung ya Nek ya? Tolong kalian nyambung untuk nyambung ya? Biar cepat ini ya. Nah tujuan Allah memberikan kita ujian untuk apa? Ini ya. Ayyukum ahsanu amalan. Allah ingin tahu amal siapa yang paling baik di antara kita. Pertanyaannya, ada yang tahu tidak amal siapa yang paling baik di antara kita malam ini? Ada yang tahu? Apa amal Pak PJ? Berkat Pak. Apa amal ketua DPR? Tak yakin. Apa amal Kapolsek? Belum tentu. Apa amal Ustaz Ucai? Belum tentu. Belum tentu. Karena yang tahu amal kita yang paling baik di antara kita kan hanya Allah. Kenapa hanya Allah? Karena Allah yang berhak menilai amal orang. Manusia tidak pernah berhak menilai amal manusia. Dan lucunya kita hari ini sebagai manusia, sebagai makhluk Allah, suka kami menilai urusan makhluk. Suka kami menilai amal orang. Suka kali menilai ibadah orang. Padahal maaf belum tentu ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam artian
begini, bahasa simpelnya jangan ambil tugasnya Allah, karena tugasnya Allah yang menilai, tugas kita kan cocok menilai. Manusia, nilai manusia nggak pantas. Manusia menilai manusia yang ada pilih kasih. Betul? Benar nggak? Ya, maaf, aku cerita di kampung. Di sini bilang Kevin apa? Bilang Kevin. Kadus. Gini loh Pak. Ini kades. Kadus. Ada kadus yang kades. Ada. Ada enggak? Ini Jim Ketley. Yang penting ini hati-hati makan siap. Karena begini Pak. Kadang-kadang kadus ini dia yang mendata orang mana yang susah, mana yang senang untuk mengkategorikan mana yang dapat bantuan kan itu. Banyak kadus sekarang salah mendata. Begitu bantuan datang, aku tengok yang banyak dapat itu masing-masing saudara ini semua. Ini kadus sana ya, bukan kadus di sini Pak. Ini di sana. Cuman kan kadus sana berkawan sama kadus ini. Maka makhluk menilai makhluk gak cocok. Kenapa? Yang ada pilih kasih. Makhluk menilai makhluk, maka tidak akan benar. Ada yang namanya keadilan. Kalau bukan tugas kita menilai makhluk, itu tugas Allah yang Maha menciptakan makhluk. Jadi tugas kita sebagai makhluk apa Ustaz? Bukan menilai. Tapi tugas kita sebagai makhluk itu yang contoh apa? Lebih tepatnya saling mengingatkan. Watawa saubil haq, watawa saubil, mengingatkan dalam kesabaran, mengingatkan dalam kebenaran, dalam kebaikan, dan mengingatkan dalam kesabaran. Perkara maaf, nanti yang diingatkan mendengar atau tidak mau ikut apa enggak, itu bukan urusan kita. Namanya tugas mengingatkan, tugasnya cuma mengingatkan. Perkara yang diingatkan mau sadar atau enggak tersadar, itu urusan hatinya dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Maaf, tugas kita bukan saling nilai yang banyak. Tidak usah sok kita nilai orang, karena belum tentu yang kita buat itu benar. Alaihissallahu bi'af'adil hamidin. Bukankah Allah itu hakim yang seadil-adilnya? Maka tugas Allah, tugas kita bukan saling menilai, tapi tugas kita saling mengingatkan. InsyaAllah dengan saling mengingatkan dalam majelis ilmu ini Pak PKM, InsyaAllah nanti makin banyak jemaah yang datang ketika dibuat acara ini. Tanpa kita sadari tanpa kita sadari dalam majelis ilmu ini Allah banyak mencurukan amal, banyak Allah mencurukan pahala. Yang ngomong bukan saya Pak, yang ngomong Imam Al-Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Kata Imam Al-Ghazali, ini Allah senang memang kita ini. Saking dan senangnya Allah memang kita duduk dalam majelis ilmu kayak begini. Itu Allah panggil malaikat-malaikat. Dikumpulkan Pak malaikat-malaikat. Kalah! Malaikat kumpul. Sami'na wa ata'na ya Rabbana. Turun dulu ke masjid. Apa namanya? Usman Al-Khair siap di sana ada majelis ilmu, datangi ke sana malaikat. Malaikat semua turun, semua malaikat turun malam ini menyaksikan kita, termasuk Israel pun turun malam itu. Benar kan? Ini Israel pun turun malam ini, dia udah berapa kali nembak yang duduk di luar itu, udah mau dikasih. Iya betul. Ngapain malaikat datang kemari?
malaikat menyingkapkan sayapnya, dibentangkan sayapnya, bersujud kepada Allah, berdoa. Apa doanya malaikat? Ya Allah, ampunkanlah dosa orang-orang yang hadir pada malam hari ini. Kita orang banyak dosa begitu. Orang kalau banyak dosa didoain, pasti langsung amin gitu. Yang dia aja Ustaz, itu tambah parah dosanya. Maka hari ini maaf, malaikat itu mendoakan kita. Insya Allah yang di dalam masjid ini diampunkan dosa-dosanya. Amin. Kami yang di luar Ustaz, itu pandai-pandai gaulah sama kita. Enggak usah pula gitu. Ya. Makanya ini orang yang duduk di sini ini didoain malaikat, insya Allah dosa-dosa kecil kita diampunkan Allah. Tapi ingat, bukan mudah untuk di majelis ilmu ini, Pak. Berat, susah untuk bertahan, berat. Berat apa enggak? Berat. Kenapa? Tengok-tengok siapa yang ngomong. Kalau yang ngomong aja. Yang di luar itu kan ngambilan ancang-ancang. Saudara saya mungkin tidak tahu banyak. Makanya maafkan dosa kecil kita malam ini didoakan oleh malaikat agar diampunkan Allah. Ini syaitan berkeliling malam ini. Jangan pikir syaitan nggak datang malam ini. Keliling syaitan ini. Tapi masjid Ustaz, di sini syaitan menengok majelis ilmu. Karena kan tugas setan menggoda nafsu Adam. Bagaimana caranya nafsu Adam itu nggak dapat apa-apa lah. Kalau bisa nanti kalau itu setan di neraka, kan begitu. Makanya jangan berpikir setan nggak ada. Ini keliling setan ini. Sampai bukan godain kita. Bagaimana caranya setan godain kita? Diseratkannya waktu di tempat duduk masing-masing. Supaya bahwa dengan ceramah nggak tenang gelisah. Geser kanan, geser kiri, selonjoran, sandaran. Itu cara setan. Ingin cepat pulang aja. Makanya nanti kita tengok siapa yang pulang duluan. Itu setan itu tadi. Nanti siapa yang di depan ini mau pulang duluan. Setan. Gak tenang dia dengan ceramah. Gak berhasil, setan punya cara lain, Bu. Gimana cara setan yang lain? Ditiupnya matamu pakai angin. Jangan jadi setan yang digodakan. Dia terkawin dia pula yang kena uang. Apa usah buat apa tak peduli. Kemana pandangan umum? Apa yang pandang umum kena. Yang kedua, bisikan ketika asyhadu ikut asyhadu. Debat. Kalau nggak berhasil cara setan yang pertama, yang kedua, gimana Ustaz? Dihapusnya mata kita supaya orang yang drama ini ngantuk. Mari robak mata. Dengan ceramah dia nggak tahan, main slot. Paham? Ada di sini pemain slot? Ada? Judi online ada? Jujur kau Pak? Ada di sini pemain judi online? Tangkap Pak Kapolsek. Periksa handphone orang yang keluar dari masjid. Siapa yang main judi online? Tangkap, periksa. Tapi sebelum Bapak periksa handphone orang ini, periksa juga handphone Bapak. Lanjut,
Lanjut. Yang duduk di depan masih tangan. Ustaz kok tajam kali kalau ceramah, main sebut aja Ustaz. Begini, orang kita buka belakang sama. Zaman sekarang ini kalau ceramah sebut kita dipijak. Kadang yang tegak saja kita nggak didengar orang. Apalagi lembut-lembut. Warna beda, buka belakang sama aja. Benar Pak? Kalau di depan BJ saya ceramah, saya ceramah satu aja yang belum. Di depan presiden sudah saya. Insyaallah istakbiran ini mungkin nanti saya diundang ke Pakolongan sama Pak Presiden. Dia sedang diagendakan ke sana. Apalagi di depan kantor saya. Maksudnya yang gue sampaikan benar Bang. Benar. Banyak kadang-kadang masyarakat begitu. Siapa begitu Bang. Tipis sekali telinganya. Langsung ngomong, nggak usah lagi undang-undang saya. Sampai sama itu, oke, no problem, it's okay, patah tumbuh hilang berganti. Ustaz sombong, bukan sombong. Memang begitulah kan. Patah tumbuh hilang berganti. Alhamdulillah dia kembali. Jangan lagi undang saya itu oke, no problem, it's okay. Sebulan lagi yang ngomong itu Pak, di teleponnya saya. Ustaz datang lagi ceramah tempat kami, tapi nggak mau lagi kalian undang aku. Izin Ustaz, yang ngomong itu semalam orangnya udah mati Ustaz, cocok. Jangan kau zolim sama Ustaz, kau nanti mati. Maka saya tadi menggoda kita seluruh cara dan kita harus pulang, nggak sabar. Tiupnya mata kita ngantuk tadi. Kata ulama, kalau kita dengar ceramah gampang resepnya. Gimana Ustaz? Kan masing-masing punya jempol. Masing-masing punya jempol kan? Celupkan jempol ke langit-langit mulut. Mulutmu jangan mulut orang. Kira-kira bahasanya? Bahasanya? Bahasa. Baca ta'awuz, usapkan 2 buah kelopak mata. Setan yang menggantung di kelopak mata usap. Ada yang nanya, Ustaz, apa? Gak ada udah kering. Oke, jam udah tetangga kamu. Kalau sudah pakai udah tetangga, tak paham ta'awuz, baunya dari buat dia. Setan. Gak berhasil. Nah, setan makin sampai yang ketiga. Gimana Ustaz? Ditiupkan yang angin ke perut kita. Maka orang kalau dengar ceramah pasti pengen buang angin. Gelisah. Dihimpit-himpitnya betul. Ustaz itu apa dibahas angin? Al-Islam ya'ud wa la yutla alaih. Islam itu agama yang berilmu dan tidak ada satupun agama yang mampu menandingi ilmunya Islam. Perkara angin pun tetap dibahas dalam Islam. Dan Islam mengkategorikan angin jadi 3. 1, ada model angin suara besar mau nggak ada. Macam kenal kompresi. Tapi tahan kalau. Yang kedua, ada model angin halus. Nggak disangka-sangka nggak datang. Cuma satu masjid itu dibuat yang gampang. Wah, ini kopan. Nah yang ketiga ada model angin cuma ditahan betul, tapi tetap keluar. Ini angin yang keluar dalam keadaan terpaksa. Biasanya kapan? Waktu sholat pagi. Orang yang ketika sholat dia menahan angin, maka dia akan bergerak mengikut kemana arah matanya. Allahu Akbar. Ke atas angin
pelaku. Itu udah tidak baca lagi udah. Yang penting bertahan aja. Menyerang pun nggak bisa. Yang penting bertahan. Jangan sampai gol. Ghairil maghdubi alaihim waladdallin. Bismillahirrahmanirrahim. Ya sampai kanan ke kanan sampai orang kayak gitu pun ada masih ada kentut kau kan ke kiri Ruku Allahu Akbar. Nggak bisa dia ruku sempurna. Bismi Allahu liman hamidah. Allahu Akbar. Begitu sujud mungkin barangnya mesti kita syukur hidup itu adalah bahasa orang kampung itu. Ustaz kok dorong Nabi bahas mangan di masjid. Nabi ngajarin ini majelis ilmu ada adab, Pak. Adabnya apa? Kata Nabi, kalau dalam majelis ilmu kau mendengar ada orang yang buang angin, kata Nabi, yang dengar pura-pura aja nggak dengar, kalau bau hirup ikhlas. Macam menghirupnya kayu putih loh. Jangan tunjuk-tunjuk, kenapa? Kalau ditunjuk berisik, nanti jadi hukuman apa? Ini orang ini nggak usah. Nampak satu orang. Kalau ada yang buang angin, kata Nabi, kau pura-pura nggak dengar aja. Kalau bau, hidup kata Nabi. Jangan kau tunjuk-tunjuk orangnya. Kenapa berisik nanti? Nggak kondusif. Tembak kawan sebelah. Diam aja. Tengok aja mukanya. Bisikan nanti. Memang ada otak kok ya. Yang tahu cuma tahu dia dan Tuhan, selesai. Nggak bisik. Pakai paku. Dihembus mata kita. Dihembus perut kita. Nggak sanggup lagi setan. Setan terjemah. Jadi setan namanya setan ngepek. Itulah handphone. Maka siapa yang aku ceramah dia main handphone, bisa jadi dia setan. Aku video Ustaz, video tak apa-apa. Memang video tak apa-apa. Lepas ya. Nanti kita dapat DPR. Saya cuma mau begini, Pak. Dalam majelis ilmu ini banyak kebaikan. Ayo dong, bangkitkan gairah dan semangat kita untuk selalu menghadiri tempat-tempat ini. Masih terlalu luas masjid ini, masih terlalu besar sekali masjid ini. Kalau masjid yang besar ini, maka judulnya sampai akbar tapi menjadi haji di studi. Ya benar, Pak. Kenapa? Tanpa kita sadari ternyata cari pahala itu mudah. Asal nggak kau datang, malaikat mendoakan kita agar gugur dosa-dosa. Betul kan? Ini pertama. Yang kedua, fadilahnya apa?
Orang yang duduk di dalam majelis ilmu ini, duduknya sama seperti pahalanya dia melaksanakan sholat sunnah 1000 rakaat. Masya Allah. Ini kita duduk di sini. Mau yang di dalam, mau yang di luar sini pahalanya sama 1000 rakaat satu sholat sunnah. Nah kalau saya nanya, di sini ada yang pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Pak PJ pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Baru selama setengah jam aja udah mulai naik asam urat tuh pegangnya kaki. Baru dengar selama setengah jam pernah di 1000 rakaat. Apa itu ada PR? Pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat? Berat lah. Apa sih? Mana Pak? Belum. Ini petinggi-petingginya aja nih. Kalau petingginya aja nggak pernah, apalagi yang lain dari sini. Kau kalian pernah sholat sunnah sampai 1000 rakaat say? Terus terang, belum juga. Sampai yang tangan bang sholat sunnah langsung 1000 rakaat. Kita nggak usah ngomong yang 1000 rakaat Pak. Kita ngomongin terawih saja. Di sini berapa pakai kain terawih? 23 sama witir. Ya nggak masalah. Mau 23 ya benar, mau 11 nggak salah. Mau 11 benar, 23 nggak salah. Artinya apa? Nggak ada yang salah. Sekarang yang salah siapa? Yang tidak sebagai. Mereka sholat selesai. Hidupnya kok merecokin paham orang. Ada pun orang sholat. Orang sudah mau masuk ke masjid bisa masuk lagi. Ngapain kita ngurusin orang yang udah mau masuk ke masjid kita salah-salah? Yang kita pikirkan sekarang Pak DKM, gimana caranya orang yang belum mau masuk masjid, mau masuk masjid. Dua tiga benar 11 nggak salah, 11 benar 23 nggak salah. Kalau perkara perdebatan itu sudah zaman Nabi Adam makanya sekarang itu habis sampai situ aja yang diperdebatkan. Bahkan Allah udah ngomong, apa kata Allah? Lana akmaluna walakum akmalukum walaksulahu bismillah. Bagiku paham yang penting kuncinya ibadah itu ikhlas. Selesai. Ya orang kan orangnya masing-masing, jalannya masing-masing, betul ya? Pak PJ, dia mau kemana? Ke Pontianak cari. Mau kemana cari? Ke Pontianak juga Pak PJ. Pak PJ apa? Saya naik sepeda aja saya 5 jam, boleh? Boleh. Salah enggak? Kau naik apa cari ke Pontianak? Kata Pak PJ. Izin Pak PJ, saya naik pesawat aja dah, biar cepat setengah jam sampai. Oke. Pertanyaannya, boleh nggak saya naik pesawat disalahkan sama Pak PJ? Jangan saya goblok kali kau saya. Boleh nggak dia ngomong gitu? Betul pun jadi kita. Aturan kan gitu pakai. Kau yang kan gitu. Nah sekarang sebaliknya, saya boleh nggak melarang Pak PJ dari sedikitnya 5 jam? Boleh nggak? Mana boleh, itu hak Pak PJ. Yang penting tujuan kita sama Pak, kemana Pak? Pontianak, kami ketemunya di mana? Pontianak, perkara siapa yang nyampe duluan, siapa yang nyampe belakangan, terserah. Yang penting tujuan kita sama. Itulah hakikat dalam beribadah. Tujuan ibadah, mau apapun torik kita, yang penting tujuannya satu. Hak lillah, mengakui kebenaran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai. Itu kayak gini nggak usah direcokin. 23, 11, terserah. Nggak ada yang salah. Yang salah kita yang nggak mau sholat. Karena pakai kunut, nggak pakai kunut, sekarang nggak usah direcokin. Yang salah bukan yang perkara pakai kunut, bukan yang nggak pakai kunut. Kita yang nggak mau sholat.
ya. Betul. 2, 3, 11 nggak ada salahnya kalau dua benar. Nggak usah direcokin. Tapi kalau saya mau nanya, ada 2 masjid, yang satu 23, yang satu 11, yang bakalan ramainya mana? Inilah warga Islam 8 bulan itu Pak. Yang 11 ada 2 model, yang satu imamnya kencang, yang satu imamnya lama. Mana yang ramai? Kencang. Itu Pak, warga-warga. 11 rakaat, kalau imamnya lama. Hampir loh. Oke. Dapat pula imamnya korek kita tadi. Dan kadang maaf yang bacaannya bagus, hafalannya banyak, nafasnya banyak, sepakai. Banyak imam yang model itu Pak. Hebat. Makanya imam ini harus tahu kondisi jemaahnya. Jangan suruh-suruh kau sendiri. Apalagi Ramadan nanti, pikirkan nasib Pak. Jangan suruh-suruh sendiri. Mentang-mentang suaranya bagus, nafasnya panjang, hafalannya banyak, dibandingnya suka dia. Pikirkan ini pakai kait. Mengaku-ngaku aja Pak. Kadang ada yang melanggar, soalnya ngangkat takbir aja 2 menit setengah. So, lulus rapat. Allah. Nenek di belakang berbisik sama kawan-kawan. Warga sendiri kan? Ini masih pakai. Belum ada semua. Ikuti aja Pak. Bacanya sampai habis. Kira apa-apanya kayak gini, sama nasib kita tadi. Masa kita tahan aja. Kan kamu bilang lagi jangan di sini imamnya lama. Tapi kau kadang lagi kamu dengar cakap pasti cakap kau aja. Kalau kayak gini cuma mana bisa aku tidak di tengah-tengah. Semangat dia cuma benar itu urusan kau. Makanya kau jangan bantah. Kan udah aku bilang cari masjid yang imamnya cepat. Di sini aku udah pernah imamnya lama. Kau yang bandar. Aku udah lama di sini. Di Kayong Utara ini aku udah lama. Kau masih 8 bulan jadi bandar. Jadi jangan lagi besok kita cari masjid yang imamnya cepat. Tahu yang jemput aku apa? Aku datang ke rumah kamu. Kalau datang ke yang mungkin, besok pindah ke jenjang lain, maksudnya cari imam yang cepat. Waktu pindah masjid, banyak imam yang di sini pindah ke sana lagi. Kita nggak usah cerita sholat subuh taklah, mau yang cukup dan tiga rakaat saja, kita masih berat. Makanya Allah sayang bagi kita. Dari sini duduk kayak begini. Duduknya kita sama macam sholat sunnah. Allah sayang nggak sama kita? Allah open nggak sama kita? Allah peduli nggak sama kita? Tapi kadang-kadang kita yang nggak pernah sadar dengan kasih sayangnya Allah. Maka saya cuma mau bilang, setiap ada majelis ilmu macam begini, mau siapapun yang datang, mau siapapun yang menyampaikan, sebagian disampaikan itu tentang kebaikan, maka datangi kebaikan itu. Bisa jadi dengan kebaikan itu nanti Allah akan berikan kebaikan kepada
kepada kita. Amin. Amin. Kenapa? Selain insya Allah Nabi yang kata. Ini yang ini insya Allah istiqomah. Kalau aku tidak tahu lah, karena kan nanti bakal balik kemudian. Satu, itu ujian. Setiap siap kita menghadapi ujian dan kita berhasil, Allah akan siapkan sesuatu yang terbaik untuk kita. Tapi melewati ujian itu hati-hati. Ada setan yang terus memberikan rasa was-was kepada kita agar kita gagal menjalani ujian. Maka tak banyak yang harus kita perlukan, cukup iman yang kokoh. Insya Allah ujian akan mampu kita lewati, maka Allah akan memberikan balasan yang kuat untuk kita. Amin. Amin. Aku nengok jam pun salah, maksud kawan. Jadi saya setengah 10, ini sudah jam 10 lewat 15 menit lagi ya. 15 menit lagi ya. Cocok. Dua. Man shoma Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Barang siapa yang menyambut datangnya Ramadan dengan sukacita, mata qadama min dhanbi, dengan keimanan, maka Allah akan membukakan kepadanya pintu ampunan Bapak. Ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Allah berikan ampunan. Ingat, hari ini, saat ini kita sudah sampai di bulan Syakban. Bulan apa nih? Februari. Bulan apa? Februari kan kalian. Bulan Syakban. Raja Syakban. Ini bulan yang menjadi gerbang menuju kepada Allah. Kita mau masuk ke masjid sini, ada nggak gerbangnya? Ada. Mau masuk ke dalam kudu harus melewati gerbang. Pertanyaannya, sebelum masuk ke dalam kita melewati gerbang, kita kan kudu harus nego-nego gitu. Sarung kena kotoran enggak? Peci udah lempung belum? Wudhu masih ada enggak? Kan begitu. Kenapa? Persiapannya di sana. Kalau persiapannya udah masuk, nanti kita ketinggalan, Pak. Allahu Akbar, kata imam. Kita baru ingat, oh iya, aku belum wudu. Payah kita keluar. Nah, sekarang kan kita bulan Rajab, bulan Syakban. Ini gerbang menuju Ramadan, Pak. Maka persiapannya itu mulai dari sekarang. Cara mempersiapkannya semana Ustaz? Satu, yang paling penting itu siapkan hati kita. Semana cara menyiapkan hati, bersihkan hati minimal dari penyakit hati. Rasul di bulan Syawal, beliau naik khatib, tapi tidak dikasih tahu Syawalnya itu tahun keberapa hijrah. Ketika naik di tangga yang pertama, Rasul mengucap amin. Naik tangga kedua, ngomong amin. Naik tangga ketiga, ngomong amin. Selesai Rasul khatib, markanya, ya Rasul, kenapa engkau tadi ngomong amin waktu naik tangga? Apakah ada wahyu yang turun? Ya Rasulullah, enggak. Jadi kenapa kau mengucap amin? Tapi Jibril datang bisikin ke saya. Apa itu ya Rasulullah? Jibril ngomong. Jibril doa sama Allah. Jibril ngomong sama saya. Dia doa sama Allah. Apa doanya ya Rasul? Ya Allah, jangan kau terima datangnya bulan Ramadan, orang beribadah di dalamnya jangan kau terima. Sebelum maaf dia gugurkan dosanya kepada orang tuanya. Maka maaf di persiapan pertama. Bagaimana cara seorang anak minta maaf sama emak ayahnya kalau hatinya masih kotor, Pak? Ini kita akibatnya dulu, sebabnya nanti. Kenapa bisa minta maaf? Nanti kita akan dulu akibatnya, sebabnya nanti.
Minta maaf sama mama ayah. Gugurkan minimal dosa kita sama mama ayah. Ustaz, apa? Mak ayahku rumahnya jauh, datangin. Maaf, mak ayahku masih hidup, rumahnya dekat, datangin. Jauh, Ustaz, ampun. Ustaz, apa? Telepon rumah ayahku, nggak ada handphone. Telepon tetangga pakai handphone. Halo, assalamualaikum. Salam. Bentar lagi Ramadan. Gambar aku yang banyak selalu bersama mama. Aku nggak bisa pulang. Pasti tiket pesawat udah penuh. Naik sepi gelombang tinggi. Sama dia mati ya, sehat-sehat atau di sana ya. Ada enggak? Ada enggak? Bapak yang sudah jadi orang tua. Kira-kira kalau digitukan sama anak, ada enggak? Dekat Ustaz, datangin. Jangan maaf kita datang sama mak ayah kita waktu kita susah. Anak sekarang tuh modelnya begitu Pak. Asal udah susah beras habis, baru rajin datang ke tempat mak ayah. Jangan sampai mak ayahmu mengutuk, menyumpah, ayah. Susah aja udah datang kemana. Sampai-sampai belum sampai rumah pun kita dari gaya naik motor kita itu mak kita udah tanda itu. Ditanya tetangga, anak muda yang ayah datang karena berasnya habis cek. Oh tahu kau lah nampak dari gaya bawa motornya. Gaya orang kelaparan. Maka jangan sampai timbul penyesalan. Masih hidup mak ayah udah takut Pak. Datangin. Kira-kira senang nggak Pak kalau kita didatengin sama anak kita? Dan Tuhan, senang nggak? Senang Pak. Ayahku masih hidup, makku sudah meninggal. Harta satu-satunya punya tinggal ayah. So kalau saya pas libur saya ceramah. Walaupun alhamdulillah hari ini bulan ini mungkin saya baru sekali ke rumah ayah. Kenapa? Alhamdulillah pada kejadian. Tapi setiap saya libur saya datang. Nggak modal banyak Pak, modal roti tawar sebungkus saja. Bahasa kasarnya. Modal roti tawar sebungkus saja udah senang. Kenapa? Karena bukan roti tawar yang dia inginkan, tapi apa? Perhatian dan kasih sayang kita ketika di usia tuanya. Openlah anak yang dibesarkannya. Nah, itu perkara roti dikasihkan sama orangnya nanti. Tapi yang buat dia senang apa? Anaknya datang, ditengoknya, cucunya. Maka selagi masih itu rajin kau datang. Jangan datang pas susah. Datangi waktu rumah ayah masih hidup, datangi. Ini mau ngomong. Bawa nafkah. Isi nasi ayam mie. Cumi-cumi goreng tadi waktu itu bawa ke sana. Bawa nafkah sampai